Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita mulai untuk kajian sesi 2 ya. Di kesempatan sore hari ini, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua ya. Wa antahillum bihadzal balad, sedangkan engkau yang diantar di sini adalah Nabi Muhammad SAW, hillun, ya, bertempat tinggal atau diam diri bihadzal balad, di negeri ini atau di negeri Mekah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW itu terlahir atau dilahirkan di kota Mekah. Nah, ayat berikutnya menjelaskan wa walidi wa mawalad, ya, dan juga aku bersumpah wa walid, ya, demi bapak, wa mawalad, dan anaknya si bapak ini. Jadi Allah pun juga bersumpah dengan bapak dan anaknya si si bapak ini. Yang dimaksud dengan walid di sini, bapak di sini adalah Nabi Adam alaihissalam, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan walad di sini adalah dzurriyyatihi, yaitu keluarganya atau anak cucu daripada Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama manusia keseluruhan, ya, dengan membawa atau menyebutkan walad atau walid. Walid di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad, sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al insana, manusia, fi kabad, dalam keadaan yang susah payah, ya. Jadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang susah payah. Yahtamilu annal muradu bidzalika ma yukabiduhu wa yukrasihu minasyada'idi fi dunya wa fil barzakh wa yawma yaqumu ashhad wa annahu yabtaghi lahu an yas'a fi amali yarihi min hadhihi syada'idi wa yujibu lahu al-farhu was-sururu ad-daimu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, ya, maksudnya adalah apa yang menjadi kesusahan, ya, di dunia ini, itulah kondisi realitasnya, ya, bahwa manusia ketika terlahir itu dengan kesusahan ibunya, ya, ibunya kesulitan dalam melahirkan, kemudian si bayi pun juga kesusahan untuk bergerak, berjalan dan sebagainya, ya, itu semua adalah akan dirasakan oleh setiap manusia. Kemudian juga setelah di dunia, wafil barzakh, dan di dalam alam barzakh, alam kubur, itu juga akan mengalami kesulitan, ya, kesulitan bagi orang-orang yang tentu amalannya lebih banyak keburukannya, ya, akan mendapatkan sisa kubur dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi misalkan wa yauma yaqumul ashhad, itu pada hari di mana persaksian itu dilakukan, ya. Jadi setiap manusia akan mendatangkan saksinya, dan saksi yang sebagaimana pernah Al-Fatih sampaikan, saksi manusia, setiap manusia itu banyak, ya. Dari mulai anggota tubuhnya, kemudian benda-benda sekitarnya itu akan menjadi saksi semua, kemudian catatan doktrin dan atib, ya, kemudian juga disaksikan oleh nabi dan para nabi, ya, juga oleh para malaikat, dan juga buku yang tertulis, ya, selain daripada yang ditulis oleh rakib dan atib, ya. Jadi yang asyhad itu, ya, betul-betul kita akan banyak saksi, sehingga manusia tidak akan lagi mengelak dari apa yang pernah dilakukannya di muka bumi ini. Nah, maka bagi diri setiap manusia itu, setelah melewati kesulitan itu, akan mendapatkan ayarih, yaitu, ya, lahu al-farhu was-surur wad daim, ya, kebahagiaan, kesenangan yang kekal, yaitu kapan? Ya, ketika masuk surga. Nah, ketika masuk surga, maka dia akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, insyaallah, ya. Kemudian ayat berikutnya, ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Ayah sabu, apakah ayah sabu, dia mengira, siapa ya dia di sini, yaitu al-insan tadi, manusia, alai yaqdira, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu, ya, berkuasa, alaihi ahad, pada dirinya. Ahad itu seorang pun. Jadi tidak orang-orang mengira atau manusia mengira tidak ada, ya, seorang pun yang berkuasa atas dirinya. Nah, apakah
betul tidak ada seorang pun yang berkuasa atas diri manusia. Nah, tentu ini adalah apa namanya, kesombongan ya, ketika manusia mengira bahwa dirinya bisa hidup sendirian. Manusia itu tentu akan bergantung kepada yang lainnya. Itulah yang menunjukkan kelemahan manusia, dan justru kelemahan itu akan memperkuat keimanan kita bahwa manusia itu memang lemah, tidak memiliki kekuatan atau ada kekuatan yang lebih besar daripada manusia itu sendiri. Ya. Seharusnya manusia ketika melihat itu, memikirkan itu, dia akan makin menguatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwa Allah lah yang akan menguasai setiap manusia. Bahkan Allah pula lah yang memiliki kewenangan bagi setiap makhluknya yang diciptakan, untuk kapan dihidupkan, kapan dimatikan, ya, dan seterusnya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya, dia mengatakan, yaitu manusia itu, ahlaktu, aku telah menghabiskan malan, harta lubada yang banyak. Kasiran, ya, lubada kasiran. Ba'duhu fawqa ba'din. Ya. Sebagian ya di atas sebagian yang lain. Maksudnya bahwa manusia itu telah menghabiskan harta ketika di dunia tadi, ya. Maka wasallallahu wa ta'ala al-infaqa fi syahawati wal ma'asi ihlakan. Allah kemudian menyebutkan bahwa menghabiskan harta yang banyak di jalan yang syahwat dan maksiat itu ihlakan, itu akan menghancurkan. Ya, kenapa? Li'anna la yantafi'u al-munfaq al-manfaqu bima anfaq. Karena infak yang diberikan itu tidaklah bermanfaat. Ya. Wala ya'udu alaihi min infaqihi illa an-nadam wal khasar wat ta'ab wal qillah. Gitu. Karena infak yang dijalankan di atas atau diberikan ke dalam kemaksiatan itu akan mendatangkan tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun kecuali penyesalan. Kemudian khasar itu kerugian, ta'ab itu kelelahan, walqillah malah makin sedikit. Ya. Nah, jadi harta yang kita belanjakan, yang kita habiskan di jalan yang bukan jalan Allah atau di jalan yang haram, itu akan mengecewakan. Ya. Akan membuat kerugian dan juga kelelahan yang sia-sia. Ya. Tidak seperti apa? Anfaqa fi mardatillah fi sabil khair. Tidak seperti orang yang menghabiskan hartanya di jalan yang Allah ridhoi, yaitu di jalan kebaikan. Ya. Fa inna hadza qad tajiru Allah. Nah, orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah itu seperti telah berjual beli dengan Allah. Ya, telah berjual beli dengan Allah. Waribhu ad'afun ma'anfaq. Nah, kalau berjual beli dengan Allah, maka Allah akan berikan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Nah, itulah makanya bagi kita seorang muslim, ya, harta yang kita miliki jangan kemudian kita habiskan, kita belanjakan di perkara-perkara yang sifatnya itu haram, ya. Walaupun cuma 1.000, itu termasuk talzir. Jadi mubazir itu definisinya adalah membelanjakan harta kita di jalan yang haram. Walaupun cuma 1.100 rupiah, gitu. Kita belanjakan di jalan yang haram, itu namanya mubazir. Dan mubazir itu temannya setan, ya. Innal mubazirin aku nasyaitan. Apa namanya? Ikhwat syaitan, ya. Jadi mubazir itu adalah saudaranya setan. Maka janganlah kita belanjakan harta kita walaupun cuma sedikit di jalan yang maksiat atau di jalan yang Allah tidak ridhoi. Itu termasuk mubazir. Jadi mubazir itu bukan hanya sekedar kita makan kemudian kebanyakan lalu nggak habis gitu kan, lalu kita mau buang nih, jangan dibuang, itu mubazir. Jadi mubazir itu bukan sebatas itu pengertiannya, tapi mubazir itu definisinya adalah membelanjakan harta walaupun cuma sedikit di jalan yang Allah tidak ridhoi atau di jalan yang haram. Itu termasuk mubazir. Yaqulu ahlaktu malan lubada ayah sabu alam yarahu ahad. Nah, dia mengira, manusia itu mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Nah, jadi dia belanjakan harta itu di jalan yang haram dengan anggapan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat dia. Nah, jadi bahkan Allah pun dianggap tidak ada.
Nah, naudzubillah min dzalik. Allah la yarahu wa muhasabahu ala shaghiri wal kabir. Nah, jadi mereka tuh mengira Allah nggak lihat, gitu kan? Tidak melihat dan tidak akan memuhasabah, ya, tidak akan diperhitungkan, ya, baik yang kecil ataupun yang besar. Nah, makanya hati-hati bagi kita membelanjakan harta, ya, jangan sampai kemudian di jalan yang haram, ya. Bal qad ra'ahu Allahu akan tetapi sesungguhnya Allah melihat dia, ya, melihat apa yang dibelanjakan, ya, kemudian dapat dari mana uang itu atau harta itu, semuanya Allah akan lihat. Bahkan wa kullu bihil kiramu al-kitabain, ya, likulli ma amalihi min khairin wa syarrin. Bahkan Allah mencatat, ya, mencatat bagi setiap apa yang dilakukan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, ya, jadi janganlah manusia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Alam naj'al lahu ainain, ya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Nah, jadi kalau dia menganggap tidak ada seorang pun yang melihat, sebenarnya, ya, selain Allah ada makhluk lain yang melihat dia melakukan amal. Apa? Dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri melihat apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan. Jadi mungkin orang lain tidak melihat, ya, dia sendiri, tapi dia lupa bahwa dirinya punya mata, gitu, punya dua mata, ya, dua mata yang melihat apa yang dia lakukan sendiri. Nah, itu mata itu akan menjadi saksi nanti. Nah, dia lupa bahwa matanya itu akan menjadi saksi atas apa yang dia lakukan, ya, di dunia. Nah, jadi kalau dianggap bahwa tidak ada seorang pun yang melihat, ya, justru keliru. Ya, kelirunya kenapa? Itu dirinya sendiri melihat. Nah, itu kan manusia juga, ya, seseorang juga. Kemudian walisana wa syafatain, ya, lisan dan dua bibir juga ikut menyaksikan. Walisana wa syafatain. Jadi keduanya bisa menyaksikan. Jadi yang menyaksikan perbuatan dia itu pertama adalah ainain, dua matanya. Kemudian ada walisan, lisan. Ketiga wasyafatain, lidah, ya, lisan itu lidah, syafatain itu adalah bibir, dua di bibir. Nah, jadi al-basar wa natqu wa ghairu dzalik minal manafi'i ad-daruriyati fiha fa hadhihi ni'amud dunya summa qala fi ni'amid din. Nah, jadi nikmat dunia, yaitu nikmat bisa melihat, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa memiliki bibir, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya itu menyaksikan apa yang telah dia lakukan. Jadi kalau dia mengira tidak ada yang menyaksikan sama sekali, itu adalah keliru, ya, itu adalah keliru. Nah, jadi potensi mata, potensi lisan dan mulut ini Allah berikan kepada setiap manusia, ya. Kemudian Allah lanjutkan dengan ayat berikutnya, wahadainahun najdain, serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, ya, wahadainahu an-najdain. Nah, an-najdain ini adalah thariqil khairi wasyarr, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini sama persis dengan ayat Asy-Syam kemarin, ya. Falhamaha fujurha wa taqwaha, ya, bahwa Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu apa? Fujurha wa taqwaha. Di sini juga sama, wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia itu apa? An-najdain, dua jalan, yaitu thariqil khairi wasyarr, ya, dua jalan, yaitu al-khair wasyarr. Nah, maka bainalahu al-huda minad dalal wa rasyad minal ghai. Nah, jadi Allah memberikan hidayah dan juga dolal. Maksudnya Allah sampaikan kepada Nabi lalu sampaikan kepada manusia bahwa ada jalan hidayah, ada jalan dolalah, ya. Ada jalan irsyad, ada jalan ghai, ya. Nah, tinggal manusia nanti dengan potensi akal yang dimilikinya dan potensi ilmu yang didapatkan akan memilih jalan yang mana, ya, jalan hidayah atau jalan dolal, ya. Nah, Allah sendiri mendorong setiap manusia, ya, dengan adanya para nabi, ya, dengan adanya para orang-orang berilmu, ya, yang mengajak kepada al-huda atau al-hidayah, yang mengajak kepada jalan hidayah, gitu loh. Nah, disitulah kemudian manusia memiliki peran,
Ya, dan di situ pula lah kemudian manusia akan diminta pertanggungjawaban. Ya, apakah ketika dia memilih jalan hidayah berarti hisabnya akan baik. Tapi ketika dia memilih jalan yang dolal, sesat, hisabnya dia akan buruk. Jadi sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala konsekuensi dari pilihannya masing-masing, ya. Falak tahamal aqobah, maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan kebaikan yang mendaki dan sukar memang, ya, bahwa jalan kebaikan itu senantiasa mendaki, ya, dan sukar sebagai bagian daripada ujian, ya, sebagai bagian daripada ujian. Nah, yang dimaksud dengan mendaki dan sukar ini, akobah ini, itu adalah pada diri manusia. Karena faktanya ketaatan kepada Allah itu sangat mudah. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, jadi agama itu mudah. Maka yang membuat sulit itu bukan agamanya, bukan syariatnya, tetapi apa? Hawa nafsunya. Nah, yang menganggap sulit, yang kemudian dibantu oleh bisikan setan, misalkan dengan kemalasan, ya, ketidakpedulian dan sebagainya. Nah, itulah manusia yang menyebabkan dirinya rasa berat ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya merasa ringan ketika melakukan kemaksiatan, padahal kemaksiatan itu biasanya faktanya membutuhkan modal, membutuhkan effort dan sebagainya, gitu loh. Nah, jadi sedangkan ibadah itu kan cenderung banyak yang gratisannya, tidak perlu bayar. Nah, sholat, puasa, ya kan, nah itu kan tidak perlu bayar, ya. Zakat pun bagi yang mampu, ya. Kemudian ibadah-ibadah lainnya juga relatif lebih ringan. Jadi yang memberatkan, yang membuat sukar dan mendaki itu adalah dirinya sendiri, ya. Nah, jadi disebutkan di sini kenapa manusia merasa berat atau mendaki jalan kebajikan itu merasa mendaki dan sukar, li'annahu matba'u li syahwatihi itu, ya. Tafsir As-Sadi menyebutkan disebabkan karena kelelahan manusia mengikuti syahwatnya. Nah, jadi mengikuti hawa nafsunya. Jadi memang kalau mengikuti hawa nafsu semuanya akan terasa berat, ya. Semuanya akan terasa berat. Wa hadhil aqabah syadidah alaihi summa fasara hadhil aqabah biqaulihi fakku raqabah. Lalu kemudian ditafsirkan makna al-aqabah di sini adalah fakku raqabah, yaitu upaya melepaskan perbudakan. Nah, ini perbudakan pun maksudnya adalah termasuk perkara ibadah, ya, bahwa orang yang bisa melepaskan budak, membebaskan budak itu kan pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Jadi orang yang bisa membebaskan budak itu pahalanya akan besar. Namun banyak orang yang kemudian tidak bisa, ya, pada masa itu, ya, karena mungkin dengan adanya budak itu banyak yang dimanfaatkan. Au it'amu fi yaumil masqaba, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ya, itu juga akan sangat sulit dikeluarkan karena sifat pelitnya manusia. Ya, jadi manusia itu kadang kalau masalah harta itu pelit, ya, harta itu cenderung pelit manusia. Maka bagi manusia yang bisa menghilangkan rasa pelitnya itu ibadah, ya, menghilangkan rasa pelitnya itu adalah ibadah tertentu. Kenapa? Karena dia telah mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan rasa pelit yang ada pada dirinya. Dia akan merasa kholas itu merasa bebas, ringan, gitu ya, ketika dia mensedekahkan hartanya kepada orang. Jadi apalagi memberikan harta, sebagian hartanya kepada orang-orang yang ditimpa kelaparan, ya, ai muja'atun syadidah, kelaparan yang sangat. Bi an yut'ima waqtal hajah asyaddun nasi hajah. Nah, apalagi memberi makan di waktu haji, nah, itu adalah sangat sulit pada waktu itu, ya. Kemudian yatim dza maqrabah, kepada anak-anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi harta, apa namanya, uang atau rezeki yang kita miliki itu diberikan juga kepada anak yatim, apalagi anak yatim yang memiliki kekerabatan dengan kita, ya. Jadi yatiman fakiran, ya, dza qarabah. Jadi orang yatim, orang fakir yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, tentu ini lebih diutamakan dibandingkan yang lain dulu, ya. Kalau kita ingin berinfak, bersedekah, maka utamakan orang-orang yang terdekat dengan kita dulu, ya.
Kalau ada orang yatim, orang fakir, saudara kita, maka dahulukan mereka, ya, dibandingkan kita berikan kepada orang lain. Au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang memiliki matrobah, atau matrobah itu yang sangat membutuhkan, ya. Miskinan dza matrobah, orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi ada miskin, ada fakir biasanya, ada miskin, ada fakir. Uh, Jadi orang miskin ini cenderung kepada apa? Qad laziqa bisyarab, ya, minal hajati wa dururah. Jadi orang miskin itu orang yang memenuhi kebutuhan pokok saja itu kesulitan, ya. Orang miskin itu. Jadi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri itu kesulitan. Apalagi memberikan kepada orang lain. Buat dirinya sendiri juga kesulitan, adalah orang-orang yang miskin. Maka ya utamakanlah orang-orang seperti itu, ya. Kemudian summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk, ya, minal ladzina, orang-orang yang beriman, wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Itu, dan juga orang-orang yang saling bersabar, ya, dalam menasihati, ya, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, wa tawassaw bil marhamah, dan saling menasihati dalam kasih sayang. Ya, ini selalu, ya, dalam beberapa ayat kalimat innalladzina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq misalkan, atau wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil marhamah, itu dikaitkan. Nah, itu menunjukkan bahwa iman, ya, ciri-ciri orang beriman itu orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan. Nah, jadi kalau kita punya teman yang saling mengingatkan, itu tanda-tanda orang beriman. Ya, kita harusnya bersyukur kalau punya teman yang saling mengingatkan. Itu menunjukkan teman kita perhatian dengan kita, kemudian mencintai kita karena Allah. Teman kita tidak mau kalau kita itu terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, mana wa tawassaw bis sabr itu adalah ala taatillahi wa an maksiatihi. Jadi saling menasihati dalam ketaatan dan menjauhkan dari kemaksiatan. Ya, itu maksud daripada wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr. Kemudian maksud wa tawassaw bil marhamah, yakni lil khulq, ya, dalam akhlak atau adab, min ita'i muhtajahum, ya, dalam rangka memberikan apa yang dihasilkan atau yang dibutuhkan. Wa ta'limu jahilihim, atau mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui di antara mereka. Jadi termasuk tawassul bil marhamah, karena kita saling menyayangi, maka kita tidak ingin kalau ada teman kita yang jahil atau bodoh dalam perkara agama. Ya, kita harus menyampaikan pemahaman agama pada teman kita yang memang belum memiliki pemahaman itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman agama, kita akan tersesat dalam menjalani hidup ini. Ulaika ashabul maimanah, maka itulah golongan kanan, ya. Jadi mereka lah orang-orang yang beriman, orang-orang yang tawassaw bis sabr, tawassaw bil marhamah, itu adalah orang-orang golongan kanan. Ya, kapan disebut golongan kanan itu? Ketika dibariskan, ya. Bariskan, ya, di akhirat nanti, ya, ada barisan kanan, ada barisan kiri, ya. Barisan kanan itu insya Allah akan mendapatkan sa'adah, ya, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-jannah. Sedangkan golongan kiri, ya, akan mendapatkan kemurkaan Allah, yaitu dengan dibalas neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu dia orang-orang yang mendapatkan stempel golongan kafir. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Sedangkan orang-orang yang kafir, orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, hum ashabul masyamah. Mereka lah golongan kiri. Nah, golongan kiri itu adalah golongan orang-orang yang senantiasa kufur kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Jadi mereka tidak membenarkan Allah. Falam yusaddiqu billah, ya, wala amanu bihi, wala amilu salihan, wala rahimu ibadallah. Nah, gitu, orang-orang yang kufur itu orang yang tidak meyakini adanya Allah, ya, tidak meyakini, tidak menyembah Allah, kemudian tidak meyakini syariat Allah, ya, kemudian tidak beramal soleh, ya. Maksudnya amal soleh berarti tidak taat kepada Allah. Itu golongan kiri. Naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita termasuk golongan yang kanan. Alaihim narum muqsadah. Mereka yang golongan kiri ini akan berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Muqsadah itu adalah ditutup rapat, serapat-rapat.
Ya, a'udzubillah. Kemudian itu kira-kira ya surah Al-Balad. Jadi tadi keliru ya, di awal Al-Balad itu bukan menceritakan tentang orang Ashabul Ukhdud ya. Ashabul Ukhdud itu diceritakan di surat Al-Buruj maksudnya ya. Surah Al-Buruj. Jadi Al-Balad ini lebih bercerita tentang orang-orang yang itu Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di kota Mekah ya sebagai kota yang mulia, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam surah Al-Balad ini tentang orang-orang yang apa diciptakan ya, oleh Allah dalam keadaan yang susah payah ya. Kemudian susah payah kenapa? Karena harus menghadapi ujian dunia ya, kehidupan dunia. Nah, yang membuat susah payah itu bukan dalam perkara pengamalan agama ya, tapi hawa nafsunya lah yang membuat mereka merasa susah payah. Nah, mereka mengira kemudian tidak ada yang berkuasa pada dirinya, ada yang mengira bahwa tidak ada yang melihatnya, padahal anggota tubuh mereka sendiri sebenarnya itu adalah menyaksikan, melihat, dan akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Jadi semua anggota tubuh kita dari mulai mata, ya, kemudian dari mulai tangan, ya, penglihatan, terutama yang paling di, di, dimintai dimintai saksinya itu adalah mata, kemudian telinga, ya, dan juga hati. Sebagaimana Tuhan Allah kan gitu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi ayat itu menunjukkan kepada kita tiga anggota tubuh itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai persaksiannya, ya. Gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Inna sam'a, sama itu berarti pendengaran. Ya mungkin karena kita sering banyak pendengar ya, apa yang sering kita dengar ya. Kalau kita sering dengar kajian kayak gini, masya Allah, ya telinga akan bersaksi bahwa si fulan ini ya sering mendengarkan kajian, yang mendengarkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya si fulan ini sering mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, ya, gitu loh. Kemudian nasam awal basar, yang kedua adalah penglihatan, ya, karena ketika manusia itu mengira dirinya tidak ada yang melihat seorang pun, sebenarnya mata kita tuh melihat apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, gitu. Jadi harusnya dia khawatir dengan matanya sendiri, bahwa matanya itu akan menjadi saksi nanti atas apa yang kita lakukan. Gitu. Nah, ada orang yang bikin kuat, bagus deh kuatnya. Katanya begini, iman itu teruji ketika kita sendiri. Nah, gitu ya. Kalau kita berjamaah bersama teman-teman, mungkin ada yang mengingat Tuhan, gitu ya. Tapi kalau sendirian, ya, itu iman kita teruji. Apakah kita akan tetap menyangka tidak ada yang melihat kita? Nah, itu tidak ya, karena sejatinya Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Yang kedua, mata kita sendiri melihat apa yang kita lakukan. Gitu. Ini apa namanya? Al-Fakir merasa terpukul ini, jelek banget ini ya. Mata ini melihat apa yang kita lakukan. Ya, dia mengira ya bahwa dirinya ayah sabu alai ayah sabu alam yarhu ahad, gitu kan? Dia mengira tidak ada seorang pun yang melihat dia. Tapi Allah kemudian menjawab kalimat pernyataan dengan mengatakan alam naj'alahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Ini jelek banget ini, ya. Dia kalau antum menikmati ini jelek banget. Kita mengira tidak ada yang bisa melihat kita ketika melakukan kemaksiatan. Tapi Allah ingatkan, bentar. Bukankah Allah jadikan, bukankah aku ciptakan bagimu dua mata? Emang nggak lihat mata sampean? Jadi gitu loh. Itu kan melihat apa yang kita lakukan. Insya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah fuad, ya. Fuad itu adalah hati. Ya, hati kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau kita berniat baik saja, baru berniat baiknya, belum melakukan kebaikan yang diniatkan, Allah kasih ganjaran satu kebaikan, insya Allah. Berarti Allah kan tahu apa yang ada dalam hati kita, ya kan pasti, dan itu diperhitungkan, ya kan dihitung juga itu.
baru niat melakukan kebaikan, tapi tidak jadi kebaikan itu dilakukan, maka akan dicatat satu kebaikan buat orang yang berniat tadi. Tapi kalau ada orang yang berniat kejahatan, berniat maksiat, berniat buruk, tapi belum ditunaikan niatnya itu, Allah tidak catat sebagai sebuah keburukan. Allah Akbar, Masya Allah. Nah, jadi hati itu termasuk yang akan niatnya bertanggung jawab. Nah, makanya hati itu juga harus kita jaga. Ya, makanya kita agimkan ada lagunya. Lagunya, jagalah hati, jangan kau apa tuh lupa. Ya, pokoknya jagalah hati kita, jangan kau nodai. Ya, insya Allah, semoga kajian kita setiap pekan ini akan menjadikan kita lebih awas, ya, lebih yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, bahwa Allah senantiasa membersamai kita, bahwa setiap anggota tubuh kita terutama mata, telinga dan hati akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Ya, semoga Allah menjadikan kita sebagai ashabul yamin, ya, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kiri, naudzubillah min dzalik, ya. Kita tidak ingin kita menjadi orang-orang yang golongan kiri atau ashabul masy'amah, tapi kita ini menjadi ashabul maimanah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian yang sudah hadir. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan atau didiskusikan atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi terhadap apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas pemaparan materi pada sore hari ini. Berikut sudah ada pertanyaan dari Mbak ya. Inilah Afwan Ustaz, Dina izin bertanya, di ayat 11 dan 12 membahas tentang jalan yang mendaki dan sukar. Nah, yang dimaksud jalan yang mendaki dan sukar dalam surat ini apa ya Ustaz? Syukur. Lalu langsung saja Ustaz, paralel pertanyaan kedua. Afwan Ustaz, mungkin sebagian kita sering menggunakan mata dan pendengaran dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dengan media sosial. Apakah ini akan menjadi timbangan dosa dan dimintai pertanggungjawaban bagi kita Ustaz? Nah, ya, apa yang maksud dengan jalan yang mendaki dan sukar itu kan ketika membahas kalimat falak ta'amal aqobah, ya. Jadi falak ta'amal aqobah bahwa apa namanya falak ta'amal aqobah, ya. Jadi maka tidakkah dia itu akan menempuh al-aqobah, ya, menempuh jalan kebaikan itu dengan mendaki dan sukar. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mendaki dan sukar ini? Ditanya tuh di bawahnya, wa ma adraka mal aqobah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan al-aqobah, yaitu jalan yang mendaki dan sukar itu? Jawaban Allah adalah fakku raqobah. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah melepaskan perbudakan. Nah, jadi pada waktu itu, pada zaman Nabi SAW, itu kan perbudakan masih ada. Banyak orang-orang yang memiliki budak. Dan orang-orang yang memiliki budak ini akan merasa sulit untuk melepaskan perbudakannya. Sulit untuk membebaskan para budak-budaknya. Padahal si tuannya itu mampu dan bisa membebaskan budak. Dan membebaskan budak itu termasuk pahala yang besar, mendapatkan pahala yang besar. Dan itu adalah bentuk ketaatan, bentuk kebaikan tadi, yang disebut dengan kebaikan tadi. Maka orang-orang yang pada masa itu memiliki budak merasa sulit untuk membebaskan budak. Itu disebut dengan al-aqobah tadi, mendaki dan sukar. Nah, konteks ayat ini pada saat ini tafsir disebutkan tidak hanya sekedar fakku raqobah, tetapi juga dalam melakukan kebajikan atau kebaikan itu akan ada tantangan yang membuat kita sukar, membuat kita merasa menjalankan kebaikan itu sangat susah, mendaki dan dan sukar. Nah, apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan beramal baik itu akan sangat sulit, terutama biasanya beramal baik yang berkaitan dengan harta itu akan sangat sulit, ya. Manusia itu merasa akan rugi kalau dia itu membelanjakan hartanya di jalan yang kebaikan itu. Itu kenapa? Apa pembelian nahu min syahwati. Nah, itu karena syahwatnya. Itu li'annahu matba'u li syahwati. Nah, itu sudah disebutkan di bawah itu. Li'annahu matba'u li syahwatihi. Itu disebabkan karena kesulitan atau kelelahan li syahwatihi, syahwat.
Nah, jadi yang membuat orang itu sukar atau merasa seperti mendaki dalam kebaikan itu adalah syahwat, yaitu hawa nafsunya. Nah, itu hawa nafsu mungkin ingin hartanya tidak ingin berkurang, ingin menumpuk hartanya, kemudian ingin mudah, apalagi anak zaman sekarang ya ingin spontan, instan, misalkan terhadap apa-apa, itu akan membuat dirinya sukar. Jadi yang membuat sukar itu sebenarnya bukan syariatnya, tetapi syahwatnya, hawa nafsu lah yang membuat dirinya sukar dalam berbuat kebaikan. Itu Allah ya, itu disebutkan sendiri. Jadi ada dua. Yang pertama adalah yang disebut al-aqobah, itu adalah fakku rokobah, melepaskan perbudakan. Ya, itu adalah fakku rokobah. Apa ya al-aqobah? Kemudian yang kedua, it'amun fi yaumin dzi masqobah. Itu juga sukar tuh, memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Au yatiman dza maqrabah, atau memberi kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabatan dengan kita. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat membutuhkan. Itu adalah jawaban daripada wama adraka mal aqobah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan al-aqobah? Jalan yang mendaki dan sukar itu tadi. Membebaskan budak, memberi makan anak yatim, memberikan orang miskin, dan seterusnya. Itu sulit. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah li syahwatihi, karena syahwatnya hawa nafsunya. Jadi gitu. Allah Islam. Kemudian yang kedua, sebagian kita sering menggunakan mata dan pendengaran dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dengan media sosial. Apakah ini akan menjadi timbangan dosa bagi kita? Ustaz? Ya, tentu saja kalau mata dan telinga kita gunakan untuk melihat sosial media, tergantung konten, ya. Kalau kontennya itu berkaitan dengan dakwah, ya, atau berita, kita ingin mutabaah berita, ingin melihat kondisi umat Islam, misalkan di mana-mana dengan membaca berita, ya, atau kita melihat, menyaksikan, mendengar kajian-kajian, itu tentu akan mendatangkan pahala buat kita, mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi sebaliknya, ketika mata dan telinga kita gunakan untuk melihat hal yang maksiat, ya, yang tidak bermanfaat, ya, bagi diri kita, ya, itu akan juga diminta pertanggungjawaban. Ya, kalau yang dilihatnya itu adalah hal-hal haram, ya tentu akan mendatangkan dosa. Ya, kalau yang dilihatnya itu hal yang sifatnya mubah, ya tentu tidak. Ya, tergantung apa yang dilihat kontennya. Ya, maka hati-hatilah mata dan telinga ini, terutama ketika sendirian, ya, sendirian pegang HP itu, hati-hati itu, ya. Syaitan itu sangat gampang sekali mempengaruhi, menyusupkan hawas, keraguan, dan keinginan-keinginan yang mendorong hawa nafsu. Gitu, ya. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena di situ kalimatnya wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau yang semuanya berarti tidak ada yang terlewat sebetulnya. Ya, tidak ada yang terlewat. Semua amal yang dilakukan oleh mata kita, telinga kita, dan hati kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ini Ada ada satu lagi nih. pertanyaan. Ya, silakan Ustaz. Saya bacakan ya. Bismillah, apa benar Pak Ustaz yang kita lakukan dahulu yang tidak baik itu akan berdampak ke hal-hal yang tidak baik juga untuk dari kemudian hari? Hal itu merupakan ujian dari Allah atau bentuk kita untuk bermuhasabah. Ya, jadi saya ingat kajian di surah surah At-Tahrim, ya. Nah, di surah At-Tahrim itu ada Allah mencontohkan 3 model keluarga, ya. Yang pertama itu model keluarga yang suaminya soleh, istrinya itu maksiat. Itu keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada yang istrinya solehah, suaminya tidak soleh. Itu keluarga Fir'aun dan istrinya Siti Asyah. Kemudian keluarga yang soleh, bapaknya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh. Itu adalah keluarganya Imran, ya, Ali Imran. Nah, di tafsir ayat itu ada satu kalimat yang highlight itu waktu itu terkait dengan keluarga Nabi Nuh. Ya, di surat Hud ketika Nabi Nuh itu meminta anaknya Kan'an untuk naik ke bahteranya, ya. Kemudian Kan'annya menolak,
permintaan bapaknya. Itu para bapaknya menyelamatkan si anaknya malah naik ke bukit kan. Akhirnya kemudian tenggelam. Nah, ketika tenggelam, setelah selesai, bahteranya selesai, kapalnya apa namanya tersangkut di Al-Jud, ya, Bukit Al-Jud namanya. Nabi Nuh kemudian ingat anaknya, ya, ingat anaknya. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar menyelamatkan anaknya dari siksaan neraka. Tapi jawaban Allah, Allah jawab dengan begini bahwa dia adalah laisa min ahlikum, dia bukan termasuk keluarga kalian, maksud keluarga Nabi Nuh, ya. Huwa min amalikum, min amali ghairi saleh, tapi dia adalah dari amal yang tidak soleh. Jadi anak yang kemudian apa namanya maksiat itu, yang tidak yang mengingkari ayahnya, itu adalah hasil dari amal ghairu salihin. Di surat Ahud disebut amalu ghairu salih, amal yang tidak soleh. Nah, amal yang tidak soleh di situ adalah istrinya. Gitu. Jadi kalau istrinya itu tidak soleh, itu berakibat kepada anak-anak. Nah, hati-hati nih sebagai istri ya. Kalau istrinya tidak soleh, tidak solehah, itu akan yang menjadi korban itu anaknya. Nah, Kan'an itu adalah korban dari ketidaksolehan istrinya Nabi Nuh. Kan istri Nabi Nuh itu kan dia malah menentang suaminya. Gitu. Ya, walaupun dari sekian banyak istri Nabi Nuh, hanya istri itu saja yang Allah jadikan sebagai pasangan Nabi Nuh, sebagai pelajaran sebenarnya. Itu kan Allah memberikannya sebagai pelajaran untuk umat-umat setelahnya. Bahwa ada istri yang tidak solehah, yang kemudian mengakibatkan anaknya pun juga tidak soleh. Nah, dari situ saya lihat ternyata amal-amal yang buruk kita, yang mungkin dulu kita telah lakukan, itu bisa berimplikasi kepada masa depan kita. Dan itu sebagai ujian, betul. Ya, sebagian dari ujian untuk kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di model keluarga yang ketiga, yaitu ayahnya soleh, ibunya soleh, kan Luqman, Imran itu kan orang soleh. Kemudian istrinya juga solehah. Maka menghasilkan anak yang solehah itu Maryam. Maryam kemudian solehah, melahirkan seorang anak putra itu Nabi Isa alaihissalam. Ini soleh juga, jadi Nabi lagi. Itu menggambarkan kesolehan orang tua itu akan berimplikasi kepada kesolehan anak cucu. Bahkan dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan ketika Nabi Musa dengan Khidir, gitu ya, ada yang menyebutkan orang istilah Khidir, Nabi Khidir, ada ada bangunan yang dihancurkan oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa kau hancurkan rumah ini, bangunan ini? Kata Nabi Khidir bahwa ada harta ya di bawah rumah ini yang harus ditutupin, karena dia adalah untuk dua anak yatim. Nah, dua anak yatim ini ternyata wakana abuhuma solihah. Nah, jadi kedua orang tua anak yatim ini adalah solihah. Nah, para mufassir menyebutkan yang dimaksud dengan wakana abuhuma solihah itu bukan bapak dan ibunya yang langsung, tapi nenek moyang ketujuh di atas, gitu. Jadi nenek moyang ketujuh di atas itu, kesolehan mereka berimplikasi kepada kebaikan dunia dua orang ini, dua anak yatim ini, juga kebaikan akhirat dua anak yatim ini. Nah, jadi kebaikan yang kita lakukan pun itu berimplikasi kepada keturunan atau amal-amal yang kita akan lakukan. Nah, makanya dari dua penjelasan ini, Masya Allah ya, itu membuat kita tuh menjadi lebih hati-hati. Ya, walaupun mungkin kita dulu pernah maksiat, kita minta ampun kepada Allah, tetap itu maksiat kita akan diampuni oleh Allah kalau kita taubat nasuha, ya. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi kadang-kadang akibat dari amal buruk yang kita lakukan itu akan terlihat di amal kita di depan-depan nih. Kita mendapatkan apa, itu sebagai ujian, ya. Kira-kira begitu. Allah lebih suat. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sudah diberikan. Semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan ke ada pertanyaan selanjutnya, silahkan bisa langsung dikomunikasikan di grup ya. Karena kita sudah nggak kerasa nih, udah jam 4:10. Masya Allah. Insya Allah barakallahu fikum atas kajiannya pada Jumat sore hari ini. Sampai juga kita di ujung kajian, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.